terutama emosi negatif ya, seperti kalau emosi negatif itu kan seperti marah, benci, dendam. Ini teman kita ini yang kadang-kadang suka dendam ini, ya. Ada tim kita di sini ya, sering juga curhat sama saya tentang dendamnya. Karena yang terjadi sebetulnya kita setiap hari itu kita tidak sadar, kita sering masuk dalam fluktuasi emosi kita kehilangan kesadaran diri. Perasaan kita sadar, tapi sebetulnya tidak. Bukan larut ke dalam ketenangan juga, bukan larut ke dalam kesepian juga, bukan larut dalam kedamaian juga. Ketika Anda larut, Anda kembali hilang ke dalam kedamaian. Halo semua kawan-kawan, jumpa kembali bersama saya di episode kali ini ya, Indi Sujawe di channel Spiritual Indonesia. Kali ini kita bahas masih seputar meditasi suwung ya, meditasi pada umumnya lah. Ini sebetulnya materi meditasi ini banyak yang mesti kita bahas, dan semakin kesana mungkin di segmen-segmen berikutnya, di episode-episode berikutnya itu akan semakin dalam. Terutama Anda buat praktisi pemula ya, praktisi pemula meditasi itu, ini adalah materi yang sangat bagus untuk kita bahas bersama. Saya sudah banyak beberapa pertanyaan ya, sudah banyak mengumpulkan beberapa pertanyaan ya, yang kali ini sudah ada beberapa orang yang menurut saya pertanyaan itu cukup bagus untuk kita bahas pada malam hari ini. Ada teman kita dari Balikpapan, Darlan. Halo Darlan, Balikpapan. Apa kabar Anda di sana? Pertanyaannya adalah, saya rasa saya orang yang paling susah untuk mengontrol emosi, terutama marah. Saya sangat mudah untuk meledakkan marah, walaupun saya juga orang yang mudah memaafkan dan mudah minta maaf bila saya menemukan bahwa permasalahannya adalah saya yang salah. Apakah meditasi suwung bisa membuat saya mudah untuk mengontrol marah? Mengontrol marah. Oke Darlan ya tadi ya. Ketika Anda marah, coba Anda rasakan. Apakah Anda bisa mengontrolnya dengan benar-benar dikontrol? Bukankah yang terjadi semakin Anda kuat mengontrol marah Anda, maka marah Anda akan semakin ingin keluar dari kontrol Anda, ingin melepaskan diri dari kontrol Anda. Kalaupun Anda bisa kontrol atau tahan ledakan marah Anda, yang terjadi Anda justru akan menyimpannya sebagai sampah kosmik diri Anda sendiri di bawah sadar Anda. Buat Anda, ini akan bisa berbahaya. Buat diri kita, ini akan bisa berbahaya. Semakin banyak dan kuat kita menyimpan sampah-sampah kosmik, terutama emosi negatif ya, seperti kalau emosi negatif itu kan seperti marah, benci, dendam. Ini teman kita ini yang kadang-kadang suka dendam ini, ya. Ada tim kita di sini ya, sering juga curhat sama saya tentang dendamnya dan emosi-emosi negatif lainnya. Yang terjadi adalah justru akan mengotori kosmis atau kosmik diri Anda sendiri sebagai sampah, dan akan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Biasanya,
sampah-sampah emosi negatif seperti ini. Yang pertama kali diserang tubuh kita itu adalah lambung. Baru kemudian sistem pencernaan, baru kemudian tuh mulai tuh sudah pegal-pegal di belakang. Gampang masuk angin lah. Kemudian sering kesemutan, kaki, tangan itu udah mulai itu. Udah mulai. Yang terjadi, yang mesti kita lakukan bukanlah mengontrolnya, tapi menyadari bahwa kita punya emosi. Kita sadari itu dulu. Kalau kita sudah menyadarinya, baru kita akan bisa membuat jarak bahwa antara kita dengan emosi apapun itu ya, emosi marah, emosi negatif, ataupun emosi yang bersifat empati, ya, itu ada jarak. Bahwa kita yang asli adalah bukan emosi kita. Sadari aja itu dulu. Kalau kita sudah menyadari itu, dan kemudian mengamati fluktuasinya di perasaan kita, di dada kita, emosi itu dengan sendirinya akan meredup. Ya, itu untuk teman kita, siapa tadi? Darlan ya, dari Balikpapan. Kemudian ada Gugun, teman kita dari Tangerang. Halo Gugun. Pertanyaannya, mengapa kita mudah marah? Ini pertanyaan yang klasik lah, dari kita itu banyak pertanyaan kayak begitu. Mengapa kita mudah marah? Karena yang terjadi sebetulnya kita setiap hari itu kita tidak sadar. Kita sering masuk dalam fluktuasi emosi kita. Kita kehilangan kesadaran diri. Perasaan kita sadar, tapi sebetulnya tidak. Kita masuk ke dalam aktivitas pikiran sehari-hari. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk pikiran yang bereaksi karena ada informasi data dari indera kita. Hingga kita kehilangan kesadaran. Ya, tidak ubahnya seperti orang gila di jalanan yang ngomong sendiri. Kita tidak bisa membedakan mana realita dan mana imajiner. Yang ada dalam pikiran kita ya semuanya adalah realita. Kita adalah pikiran kita atau kita adalah emosi kita. Itu yang terjadi. Kita kehilangan diri kita yang asli sebagai kesadaran murni. Seperti yang sebelumnya saya berikan penjelasan tadi, bahwa sebetulnya sederhana. Kita cukup sadar, menyadari bahwa kita punya emosi, baik itu emosi negatif maupun emosi yang bersifat positif, empati. Sadari aja itu dulu. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan bisa memahami bahwa antara kita dengan emosi ternyata ada jarak. Dan semakin jauh jarak itu, semakin gampang atau mudah redup. Disinilah dipergunakan, kalau saya sih menyarankan ya, kepada Anda semua, bukan hanya yang bertanya ya, untuk melakukan meditasi. Nah, kebetulan mungkin dalam waktu dekat ini saya akan kembali mengadakan pelatihan meditasi suwung ya, offline ya, selama lebih kurang 3 hari. Tapi nantilah, waktunya masih belum bisa kita tentukan kapan. Kalau keadaan atau kondisi sudah memungkinkan, mungkin saya akan gelar pelatihan itu nanti. Semakin kita bisa mengambil jarak antara diri kita yang asli sebagai kesadaran murni tadi dengan emosi kita, semakin kuat pikiran kita, semakin kita berlatih meditasi apapun bentuk pelatihan itu ya, semakin kuat pula pikiran kita. Tujuan meditasi adalah untuk mendiamkan pikiran, tapi sebelum dalam prosesnya itu yang harus dilakukan adalah pertama adalah menjinakkannya dulu. Semakin jinak, semakin diam pikiran pada objek pengamatan meditasi, maka semakin jinak pikiran. Semakin lama diam pada objek, maka semakin diam pula pikiran.
Semakin diam pikiran pada objek, maka kita pun menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin tidak mudah meledak-ledak, baik itu amarah ataupun emosi yang lainnya. Ini pertanyaan selanjutnya ini cukup jauh ya, dari Amerika, New Mexico, Devi Aldiva. Ini kalau nggak salah pertanyaan ini saya dapatkan masuk ke dalam Messenger Facebook itu ada sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dan ini juga bagus kita bahas. Sampai sekarang juga saya belum ketemu dengan Devi Aldiva. Saya sering mengikuti dan menyimak tulisan Bang Indi di FB. Saya juga sering melakukan praktek meditasi yang saya pelajari lewat YouTube. Tapi saya kurang puas, Bang. Karena oke lah, pada satu fase tertentu dalam pelatihan, saya menemukan ketenangan yang sebelumnya belum pernah saya alami. Saya berada di satu tempat yang damai, sepi, dan diam. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam aktivitas sehari-hari, emosi saya, terutama emosi marah, itu masih sulit untuk dikontrol? Ya, Haldipah, terima kasih pertanyaannya. Ini juga cukup baik kita bahas malam ini, dan sebagian dari jawaban Anda tadi sudah saya jawab, sudah setengahnya ya, setengahnya paling tidak sudah saya jawab di pertanyaan teman-teman sebelumnya. Dan saya akan menunggu Anda nanti kalau pulang ke tanah air, sampai sekarang pun masih menunggu, dan belum ada beritanya. Apakah Anda sudah dalam 5 tahun belakangan ini sudah pernah pulang, atau mungkin belum sama sekali. Adalah sangat bagus ketika Anda sudah sampai di titik ini. Diam, sepi, dan tenang. Tapi pertanyaan Anda tadi adalah, Anda tidak bisa mengaplikasikannya ketika Anda beraktivitas sehari-hari. Anda masih tetap sering terbawa emosi, terutama emosi marah mungkin. Oke ya. Karena apa? Karena ketika Anda beraktivitas, kembali lagi kesadaran Anda yang mengamati objek tadi itu hilang, masuk ke dalam aktivitas Anda sehari-hari. Kembali lagi Anda kehilangan kesadaran, Anda menjadi emosi Anda. Itu yang terjadi. Sama seperti yang pada umumnya pertanyaan-pertanyaan di atas juga kan, sebelumnya juga bertanya seperti itu. Esensi dari pikiran Anda adalah menemukan damai, tenang, dan sepi. Bukan larut ke dalam ketenangan juga. Bukan larut ke dalam kesepian juga. Bukan larut dalam kedamaian juga. Ketika Anda larut, Anda kembali hilang ke dalam kedamaian. Artinya Anda tidak menyadari. Yang Anda alami adalah Anda adalah damai itu sendiri. Anda adalah tenang itu sendiri. Anda adalah sepi itu sendiri. Bukan. Anda adalah diri Anda yang asli. Damai, tenang, sepi adalah soal kondisi ketika pikiran Anda dan emosi Anda mulai landai. Oke ya, ketemu jawabannya ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang lain ya. Buat teman-teman yang lain. Kemudian ada lagi pertanyaan dari teman kita, Algaca. Halo Algaca. Namanya aneh juga ya, Algaca dari Jakarta Selatan. Kenapa sulit untuk mendiamkan pikiran ketika meditasi? Nah, ini juga sudah sering kita bahas ya. Baik saya bahas dari Facebook berupa tulisan-tulisan, ataupun ketika kita, mungkin teman-teman yang lain berada dalam satu titik pertemuan tertentu, ya, acara sarasehan misalkan, macam-macam lah. Ini sudah sering saya bahas. Kenapa pikiran sulit diam ketika meditasi? Saya ulangi sekali lagi ya, agar teman-teman yang belum paham bisa menyimaknya. Ini juga sering dialami oleh praktisi meditasi pemula. Yang terjadi adalah sebelum Anda melakukan meditasi,
Anda sudah membentuk dulu asumsi pikiran diam. Karena ada bentuk pasti asumsi pikiran diam, maka Anda mengejar asumsi itu. Itu satu. Ketika Anda mengejar asumsi itu, berarti pikiran Anda tidak diam, tapi mencari atau mengejar asumsi diam yang sudah ada bentuk dari awal sebelum Anda melakukan meditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mencari diam ketika Anda meditasi. Yang namanya mencari ya tentu tidak bisa tidak diam. Bekerja mencari diam. Itu ya. Yang ketiga, karena ada bentuk asumsi juga asumsi diam di pikiran Anda, juga yang terjadi yang sering terjadi adalah Anda malah justru pikiran Anda malah justru ingin mengkonfirmasi diam yang Anda cari atau yang Anda ingin temukan dengan diam asumsi Anda. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan meditasi. Beberapa pembahasan tentang meditasi pada malam hari ini ya. Untuk teman-teman yang lainnya masih ingin bertanya tentang meditasi, silahkan bertanya di di blog komentar di bawah nanti. Atau bisa juga nanti juga Anda bisa masuk ke grup Telegram. Di grup Telegram Spiritual Indonesia juga nanti ada di bawah linknya. Anda bisa cek sendiri nanti, Anda bisa masuk langsung secara otomatis ke link itu. Jangan lupa teman-teman ya, yang baru saja menyimak channel Spiritual Indonesia, nanti akan ada banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang apa saja, terutama tentang meditasi. Ya, untuk saat sekarang ini saya masih membahas tentang meditasi, mungkin di segmen-segmen atau episode-episode mendatang. Teman-teman yang baru menyimak, yang baru melihat channel Spiritual Indonesia, silakan di-subscribe, kemudian di-like, dan komen, dan sebarkan ke teman-teman lainnya agar apa yang bermanfaat pada malam hari ini kita berikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, suwung sajalah.